الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta ummanul faqoma kullu mayya tika yauma qawmi hayya qawmi mama kullu mayya tika yauma qawmi hayya qawmi mama Pusatkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusatkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji mata batu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Waton minal iman wala takun minal hirman inhadu alal waton jalal waton jalal waton jalal waton hubbul waton minal iman wala takun minal hirman inhadu alal waton Indonesia biladi anta ummanul faqoma kullu mayya tika yauma qawmi hayya qawmi mama kullu mayya tika yauma qawmi hayya qawmi mama Pusatkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusatkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji mata batu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Mereka tidak malu, tidak segan-segan mengatakan Kiai Ma'ruf Amin, Kiai anjing, Kiai babi. Sungguh haram santri terpengaruh dengan ideologi-ideologi gak waras seperti ini. Mereka terang-terangan mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim, Indonesia milik wali-wali Tarim Yaman. Memang nenek moyang mereka yang babat alas akhirnya jadi Nusantara Indonesia ini. Memang mereka yang digantung Belanda, memang mereka yang jadi pasukannya Bung Tomo. Nggak ada yang babat negara ini. Dulu kaum seperti kita
yang memperjuangkan kemerdekaan, juga kaum seperti kita. Sungguh, meskipun kita berlapang dada menerima tamu lain yang nunut, kita orang baik. Tamu nunut kita terima, minta perlindungan kita lindungi. Tapi kalau sampai sudah mengarah pada klaim Indonesia milik mereka, harus kita jawab tegas, tidak. Negara ini milik kita, bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada para masyayikh, para kiai, para punyai, seluruh keluarga pengasuh Pondok Pesantren Sabiul Rasyad yang sangat kami muliakan, para undangan pengurus NU cabang MBC Ranting, utamanya Ki Mukti dari Sukun, juga dari yang lain-lain. Matta'anallah bituli hayatikum amin. Pengurus pesantren, tetangga, para asatidz, para alumni yang hadir, Allah yaktub lana walakumun najah. Kepada para santri, baik yang ada di barisan pasukan atau yang bertugas di sisi-sisi lain, semoga kelak kalian semua berkah dunia, berkah akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat, dan bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama, tirukan kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, para santri, bersumpah. Satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Dua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tiga, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Saudara para santri, bahwa menjaga negara sangatlah penting. Kita tahu saudara kita yang ada di Suriah, mereka Muslim mayoritas, tapi pendidikan agama tidak bisa jalan. Jumatan sulit berjalan, sholat jamaah juga sulit, karena negara mereka tidak sedang baik-baik saja. Ada dalam syariat Islam, penyebab utamanya adalah negara mereka tidak sedang baik-baik saja. Secara keamanan tidak stabil, secara politik tidak stabil, secara ekonomi sosial juga tidak kondusif. Bagi kita yang sadar betul bahwa ngaji wajib, taklim wajib, berdakwah wajib, melakukan perintah agama, sholat jamaah, jumatan wajib, lalu menghidupkan tradisi keagamaan wajib. Bagi kita yang sadar itu semua wajib, dan kita sadar juga tanpa negara yang berdaulat itu semua tidak mungkin. Maka kita pun berkesimpulan dan berkeyakinan memperjuangkan kedaulatan negara, memperjuangkan kemerdekaan, dan menjaganya, hukumnya juga wajib, supaya agama bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karenanya, Hadratus Syekh Ki Muhammad Hashim Asy'ari bersama para masyayikh
setelah musyawarah, rapat, dan beristikharah, tanpa ragu mengeluarkan resolusi jihad yang berisi fatwa bahwa meskipun Indonesia tidak secara formal berbentuk negara Islam, tapi menurut resolusi jihad Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari menjaga, mempertahankan kedaulatan Indonesia hukumnya wajib. Dan karena ketika itu pasukan Inggris Belanda sudah datang sebentar lagi mengepung Surabaya, maka menurut fatwa beliau melawan mereka hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Dan kalau ada yang gugur di medan perang membela negara NKRI, meskipun tidak formal, sekali lagi, meskipun tidak secara formal berbentuk negara Islam, kalau ada yang gugur membela NKRI, menurut Hadratus Syekh Mbah Hasyim, hukumnya orang itu mati syahid. Lalu kita berpikir, wong negara ini Pancasila, negara ini UUD 45, negara ini nasionalisme, tidak terang-terangan negara Islam. Kok bisa wajib dibela? Kok bisa wajib dijaga? Dan kalau mati kok bisa statusnya mati syahid? Jangan kau lihat mereknya, jangan kau lihat namanya. Negeri ini tempat kita salat. Negeri ini tempat kita bertahajud. Negeri ini tempat kita ngaji, anak-anak kita ngaji. Negeri ini tempat kita Jumatan. Negeri ini tempat kita bermunajat. Negeri ini tempat kita akan dikubur, dikebumikan, ditahlili. Sejatinya membela negara adalah membela masjid kita. Membela negara adalah membela pesantren kita. Membela negara adalah membela madrasah kita. Tentu hanya orang bodoh yang tidak ngerti fikih dan usul fikih. Saya ulangi, hanya orang bodoh yang tidak ngerti fikih dan usul fikih yang mengatakan bahwa membela negara tidak wajib. Tidak ada kaitan antara hubbul waton dengan iman. Mereka orang bodoh. Kalau kiai-kiai tahu bahwa ada korelasi saling menguntungkan, saling menjaga, ada timbal balik. Ketika agama kuat, negara kuat. Ketika negara kuat, agama juga kuat terlindungi. Oleh karenanya, kita tetap yakin bahwa kalau menjaga agama wajib, menjaga NKRI hukumnya juga wajib. Kalau mencintai Nabi Muhammad SAW, bagian dari kesempurnaan iman, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Kalau cinta Nabi menyempurnakan iman, sungguh cinta dan menjaga tanah air juga bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, saudara-saudara para santri rahimakumullah, kita tahu negara ini dirongrong oleh berbagai pihak. Ada yang berusaha meruntuhkan ideologinya. Mereka katakan Pancasila kafir. Mereka katakan NKRI negara kafir. Mereka runtuhkan para penguasa, pemerintah dan pejabatnya. Mereka katakan presiden tauhid. Mereka katakan Kapolri tauhid. Mereka katakan Panglima TNI tauhid. Mereka katakan gubernur, menteri, pejabat tauhid semua. Bahkan hanya karena Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin bersedia menjadi wakil presiden, mereka tidak malu, tidak segan-segan mengatakan
Kiai Ma'ruf Amin, kiai anjing, kiai babi. Sungguh haram santri terpengaruh dengan pendapat-pendapat enggak waras. Haram santri terpengaruh dengan ideologi-ideologi enggak waras seperti ini. Sekali lagi, Mbah Hasyim Asy'ari kurang apa alimnya? Kiai Wahab kurang apa alimnya? Kiai Wahid Hasyim kurang apa alimnya? Beliau-beliau yang sangat alim, waliullah, keramat, istikharahnya tembus langit, itu loh menerima Pancasila, itu loh menerima UUD 45. Atasnya lagi ngerti hadis siji loro, atasnya gak tahu hatam Bukhari Muslim, gak pernah hatam tafsir, terus kakean pola lalu menyerang ideologi negara. Nggak bisa kita terima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di samping ideologinya diserang, ada juga kelompok-kelompok yang mulai klaim bahwa wilayah ini milik mereka. Mereka terang-terangan mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim, Indonesia milik wali-wali Tarim Yaman. Memang mereka pemilik negeri ini. Memang nenek moyang mereka yang babat alas akhirnya jadi Nusantara Indonesia ini. Memang mereka yang digantung Belanda karena memperjuangkan Indonesia. Memang mereka yang jadi pasukannya Bung Tomo. Nggak ada satupun. Sultan Agung pribumi, Diponegoro pribumi, Jenderal Besar Sudirman juga pribumi, Bung Karno, Bung Hatta juga pribumi, pahlawan ulama pahlawan, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Wahid Hasyim, semuanya kaum pribumi. Bung Tomo dengan pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Dia juga kaum pribumi yang babat negara ini. Dulu kaum seperti kita yang memperjuangkan kemerdekaan, juga kaum seperti kita. Sungguh meskipun kita berlapang dada menerima tamu lain yang nunut, kita orang baik, tamu nunut kita terima, tamu mampir kita terima, minta perlindungan kita lindungi. Tapi kalau sampai sudah mengarah pada klaim Indonesia milik mereka, harus kita jawab tegas, tidak. Negara ini milik kita, bangsa Indonesia. Dan ada tanda-tanda melangkah ke sana. Beberapa makam tokoh lalu dirubah, katanya restorasi makam, dirubah, dicor, tapi dihilangkan makam aslinya sebagai makam pahlawan. Bahkan beberapa namanya juga dirubah. Sudah ada 1000 lebih makam dirubah-rubah atas nama, dengan ciri nama orang asing, dengan ciri nama kaum keturunan imigran. Ini kalau nggak segera dihapus, aparat nggak tegas, penegak hukum nggak tegas, malah yang membongkar yang dihukum. Kalau sampai pemalsuan makam, makamnya pahlawan, makamnya ulama, pemalsuan ini dibiarkan, tunggu 200 tahun ke depan. Ada sekian ribu makam kelihatannya lawas, tapi itu makam palsu. Seakan-akan yang berjuang itu mbah-mbahnya mereka. Seakan yang jadi ulama menyebarkan agama, mbah-mbahnya mereka. Yang berjuang memerdekakan negara, nenek moyang mereka.
Kalau sampai klaim itu menjadi kuat, meskipun aslinya abal-abal, kasihan anak cucu kita yang hidup 200 tahun ke depan. Mereka nggak punya bukti fisik yang menyatakan bahwa negara ini milik mereka. Akhirnya ya apa kalau anak cucu kita harus jadi budak di negeri sendiri. Harus nunut di tanah airnya sendiri. Enggak boleh. Yang begini harus kita lawan. Meskipun mereka mengatasnamakan kami keturunan Kenarok, tetap kami tabrak. Mereka mengutukan mereka mengatakan kami keturunan siapa? Pokoknya mungkar tetap mungkar. Pokoknya batil ya tetap batil. Pokoknya kepalsuan ya tetap kepalsuan. Halo? Kebohongan ya tetap kebohongan. Harus dilawan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran harus dilawan, harus dirubah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para santri yang jurusan sejarah harus terus ambil S2, ambil doktor, cari bukti-bukti tentang perjuangan Indonesia yang dibawa Belanda ke Leiden sana. Lanjutkan sampai S3. Kalau perlu sampai profesor. Cari bukti-bukti sejarah dan segera dibukukan. Supaya anak cucu kita punya bukti, punya prasasti bahwa negeri ini memang milik kita bangsa Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan selanjutnya, di samping kita sadar paham tentang itu, harus kita ikuti dengan sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh belajar. Seperti yang sering kami katakan, para santri nggak boleh kalah dengan yang lain. Kalau orang lain bahasa Inggrisnya top, TOEFL-nya sampai menembus 600, santri harus bisa. Siap? Siap? Supaya bisa tembus S2 luar negeri. Supaya bisa tembus S1 luar negeri. Sungguh Anda kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, Anda nasionalis sejati, dan Anda melalang buana sampai kemana-mana. Sebarkan kemanfaatan dimanapun. Anda yang jurusan teknik, IP-nya nggak boleh kurang dari 3,6. Lalu bisa lanjut ke S2, dosen dan yang lain-lain. Jurusan apapun upayakan, nggak boleh kurang dari 3,6, 3,7. Kalau itu bisa dan bahasa Inggrisnya kuat, bahasa Arabnya juga kuat, sangat mungkin sekarang sampean mendengarkan pesan dan amanat saya. Insya Allah 15 tahun lagi Anda sambang ke sini sudah menjadi doktor dan dosen. Amin Allahumma amin. Dengan cara itulah kita yang berahlus sunnah wal jamaah, kita yang berakhlakul karimah, kita yang bisa baca kitab kuning, kita yang nasionalis, kita yang santri, kita bisa memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau pos-pos penting adik-adik yang memegang, insya Allah sampai kapanpun negara ini akan tetap baik-baik saja. Sebaliknya, kalau sampai yang pinter orang lain, lalu pos-pos penting dipegang oleh mereka yang anti Pancasila, pos-pos penting dipegang oleh mereka yang anti NKRI, anti kebinekaan, sungguh negara dalam bahaya. Karenanya sekali lagi, ayo santri sungguh-sungguh belajar. Siap? Siap? Anak SMP, SMA? Siap? Sekira ada mata pelajaran yang kurang bisa, segera matur kepada guru kelas agar dilakukan remedi. Sehingga dalam waktu sekian bulan
Anda sudah bisa mengejar temannya. Siap kan? Siap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Anda semua sukses dunia, sukses akhirat, sehat zahir batin, kaya raya zahir batin, dan kelak bisa membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Sing lanang bojone ayu, sing wedok bojone ganteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.